Supply atau penawaran. Quantity supplied atau jumlah barang yang ditawarkan itu adalah sejumlah barang yang mau dan mampu untuk dijual oleh penjualnya. Kemudian hukum penawaran itu adalah hukum yang menyatakan ceteris paribus atau other things equal, kuantitas barang yang ditawarkan akan meningkat manakala harganya naik. Jadi di sini ada hubungan yang positif antara harga barang dan kuantitas barang yang ditawarkan. Schedule supply itu adalah tabel yang menyatakan hubungan antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan. Di situ contohnya adalah schedule supply-nya Benz. Jadi Benz itu adalah salah satu penjual es krim cone. Jadi kalau harganya 0, maka jumlah yang ditawarkan 0. Kalau harganya $0,5, jumlah yang ditawarkan 0. Kalau harganya 1, jumlah yang ditawarkan 1. Kita lihat hubungannya antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan. Manakala harga naik, di situ dari 0 sampai dengan $3, maka jumlah yang ditawarkan akan naik dari 0 sampai ke $5. Kurva supply itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau menggambar kurva di gambar 5, sumbu tegaknya adalah harga barang, sumbu mendatarnya adalah kuantitas. Kemudian dari tabel itu kita gambarkan titik-titik di gambar itu. Jadi misalnya kalau harga 0, maka kuantitasnya 0. Kalau harganya setengah, kuantitasnya adalah 0. Kalau harganya 1, kuantitasnya 1, dan seterusnya. Titik itu digambar, titik itu dihubungkan, itulah kurva supply. Dalam hal ini kurva supply-nya Benz. Kita lihat di situ kalau harganya naik dari $2 menjadi $2,5, maka kuantitas yang ditawarkan akan naik dari 3 menjadi 4. Jadi hubungannya positif. Ingat, hubungan positif berarti kalau digambarkan menjadi upward sloping, suatu kurva yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Penawaran pasar versus penawaran individual. Jadi kurva penawaran di pasar itu merupakan penjumlahan dari kurva supply individual, atau kalau dijumlah ya jumlah barang yang ditawarkan di pasar itu merupakan penjumlahan dari barang yang ditawarkan oleh masing-masing individu di pasar itu. Digambarkan di situ di gambar 6 itu di tabelnya itu adalah harga es krim cone, kemudian kolom jumlah barang yang ditawarkan oleh Ben, jumlah barang yang ditawarkan oleh Jerry, dan yang terakhir kolom jumlah barang yang ada di pasar. Jadi sebagai contoh di situ kita ambil kalau harganya $2, Ben menawarkan 3, Jerry menawarkan 4, sehingga di pasar menawarkan ada 7. Kalau digambarkan, kita gambar satu-satu kurva penawaran Ben, kurva penawaran Jerry, dan kemudian kurva penawaran pasar. Ingat, kalau menggambar kurva selalu diberi namanya. Sumbu tegaknya apa, sumbu mendatarnya apa, kemudian kurva itu sendiri namanya apa. Jadi kita lihat kembali kita ke gambar kurva itu. Kalau harga 2, Ben menawarkan 3, pada harga yang sama 2, Jerry menawarkan 4, sehingga di pasar pada harga 2 jumlahnya adalah 7. Pergeseran kurva penawaran. Di gambar 7 kita lihat kurva penawaran S1 akan meningkat menjadi S2. Jadi dia bergeser ke kanan, itu berarti peningkatan di dalam penawaran. Kemudian kalau penurunan dari S1 menjadi kurva S3 bergeser ke kiri, itu berarti penurunan di dalam penawaran. Pergeseran kurva supply atau kurva penawaran itu disebabkan karena teknologi
ekspektasi dan jumlah penjual. Jadi misalnya teknologi, kalau tingkat teknologi itu meningkat, maka penawaran akan naik, sehingga kalau digambarkan geser kanan. Ekspektasi, misalnya kalau bagi penjual, kalau penjual itu mengekspektasikan bahwa pendapatan masyarakat itu akan meningkat, mengalami tren yang positif atau meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat atau terjadi kenaikan penawaran. Kalau digambarkan, dia geser kanan. Jumlah penjual, semakin banyak jumlah penjual berarti semakin banyak penawaran. Kalau digambarkan, geser kanan. Di tabel 2 itu adalah menyarikan perubahan variabel yang menyebabkan perubahan penawaran. Kita ke tabel. Jadi variabel yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu berubah, berarti itu merupakan pergeseran sepanjang, bukan pergeseran ya, pergerakan sepanjang kurva penawaran. Kemudian variabel yang lain selain harga, seperti harga input, tingkat teknologi, ekspektasi, jumlah penjual, maka itu adalah pergeseran kurva penawaran. Sebagai contoh di situ misalnya harga input. Input itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi barang. Kalau harga inputnya naik, berarti kan ongkos produksinya akan meningkat, sehingga penawarannya akan berkurang. Digambarkan akan bergeser ke kiri.